Assalamualaikum, bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Kali ini masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu mengenai listrik dinamis bagian 3. Ini merupakan bagian yang terakhir ya, dengan subtopik sumber arus listrik, kemudian sumber energi listrik, dan energi dan daya listrik. Sumber arus listrik. Di sini sumber arus listrik ada dua macam, ada sumber arus searah, yaitu sumber DC, kemudian sumber arus bolak-balik atau sumber AC. Berdasarkan dapat diisi ulang atau tidak, sumber arus listrik dibagi dua, yaitu ada elemen primer. Di sini yang sumber arus tidak dapat diisi ulang ketika beda potensialnya sama dengan 0 atau habis ya. Contohnya baterai. Kemudian elemen volta. Yang kedua elemen sekunder, yaitu sumber arus yang dapat diisi ulang ketika beda potensialnya sama dengan 0 atau habis. Contohnya aki dan baterai litium. Baterai litium ini biasanya terdapat pada HP atau baterai kamera. Berikutnya bagian-bagian utama pada sumber arus listrik. Kita pelajari 3 macam nih ya. Ada baterai. Di sini bagian-bagiannya satu di sini yang positif anode adalah batang karbon. Kemudian kutub negatif di sini adalah seng. Dan bagian tengahnya ini adalah elektrolit. Kemudian elemen volta. Elemen volta di sini ada kutub positifnya berupa tembaga. Kemudian kutub negatifnya adalah seng. Larutan elektrolitnya adalah asam sulfat. Berikutnya aki, dikenal dengan akumulator. Kutub positifnya atau anodanya adalah timbal dioksida. Kemudian kutub negatifnya adalah timbal Pb. Dan larutan elektrolit adalah asam sulfat H2SO4. Perbedaan gaya gerak listrik GGL dan tegangan jepit. Nah, pada rangkaian ini terdapat GGL. Apa GGL itu? GGL adalah tegangan pada baterai sebelum baterai dipakai, atau di sini saat tidak mengalir arus. Umumnya satu baterai GGL-nya sebesar 1,5 volt. Dirumuskan E sama dengan I kali R plus R kecil adalah hambatan dalam sumber. Kemudian tegangan jepit. Tegangan jepit adalah tegangan yang terukur saat baterai dipasang atau pada saat terjadi aliran arus listrik. Rumusnya sama dengan hukum Ohm ya, V sama dengan I kali R. Nah, dalam suatu rangkaian di sini terdapat hambatan dalam R, maka ada tegangan yang hilang. Tegangan yang hilang disimbolkan dengan U. Hubungan antara E, V, dan U adalah E sama dengan V plus U. Sehingga tegangan yang hilang dirumuskan dengan I kali R kecil hambatan dalam. Jika baterai dipasang secara seri, misalnya ada 2 baterai atau 3 baterai secara seri, maka untuk menghitung arus listriknya adalah N jumlah baterai kali GGL-nya per R plus N kali R kecil hambatan dalam. Jika baterai dipasang paralel, maka dirumuskan I sama dengan E per R besar plus R kecil per N. Ya, di sini tidak ada N. Nah, sekarang kita lihat contohnya dua buah baterai masing-masing 1,5 volt dipasang seri dengan hambatan dalam 0,5 ohm dan dihubungkan ke hambatan 14 ohm. Berapakah tegangan jepit dan tegangan yang hilang? Kita selesaikan. Di sini tulis diketahui dulu. N2 GGL-nya 1,5 volt, R 0,5 ohm, R besarnya 14 ohm. Tanya V dan U. Kita masukkan ke rumusnya sehingga hasilnya 0,2 ampere I-nya. Baru kita hitung tegangan jepit pakai rumus hukum Ohm V sama dengan I kali R 0,2 kali 14 hasilnya 2,8. Bagaimana dengan tegangan yang hilang? U sama dengan E min V. U sama dengan 3 dibagi 2,8 hasilnya 0,2.
Berikutnya sumber energi listrik. Ini ada dua jenis. Ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui, ya, misalkan minyak atau batu bara itu tidak bisa diperbarui. Dan yang kedua sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya angin, air, matahari. Nah, di sini disebut sebagai sumber energi alternatif. Nah, apa saja sumber energi alternatif? Ada energi matahari. Nah, contohnya energi surya fotovoltaik digunakan untuk menyalakan lampu dan alat telekomunikasi. Energi surya termal digunakan untuk memasak, mengeringkan hasil pertanian, dan memanaskan air. Dan ada energi angin, contohnya kincir angin, energi air, ada PLTA ya, kita punya PLTA. Bioenergi, energi yang diperoleh dari biomassa, yaitu bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, yaitu bisa hewan dan tumbuhan. Prosesnya, biomassa diolah menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel. Baru dipakai bahan bakar generator menghasilkan listrik. Energi dan daya listrik. Energi listrik itu ada di sekitar kita. Misalnya di sini ada di alat-alat listrik, yaitu misalnya contohnya water heater. Perubahannya apa? Ada energi listrik berubah menjadi energi panas. Misalnya pada kipas angin, itu energi listrik menjadi energi gerak. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya energi listrik? Tegangan, kuat arus, waktu, dan hambatan. Nah, hubungannya di sini kalau dirumuskan adalah WVK. Kita lihat di sini WVK, K-nya dari mana? I kali T. Nah, sehingga ini I kali T adalah dari Q. Rumus energi bisa W fit. Kemudian W irit, I kali R-nya dari V. Rumus energi berikutnya W sama dengan V kuadrat per R kali T. Sama itu ya, bongkar pasang rumus. Kemudian W sama dengan P kali T, itu mungkin yang baru. Berikutnya adalah daya listrik. Pengertiannya kecepatan untuk melakukan usaha atau jumlah energi listrik yang digunakan tiap detik. Ini dirumuskan P sama dengan W per T, dari W sama dengan P kali T. Kemudian P sama dengan V kali, dari sini W-nya V I kali T. Bagi T, T-nya coret, jadi tinggal V. P sama dengan V kali. Rumus berikutnya P sama dengan irit. Dari mana? Di sini W kalau diganti irit per T, T-nya dicoret, jadi P sama dengan I kali R kali I. Nah, P sama dengan V kuadrat per R. Ya, bongkar pasang rumus. Keterangannya W adalah energi listrik dengan satuan joule atau kWh. Kemudian V tegangan listrik, satuan volt, Q muatan listrik, kolom, I kuat arus listrik ampere, dan T adalah waktu ya, dalam waktu, kecuali kalau menghitung nanti ada biaya rekening listrik itu pakai satuan waktunya jam. R adalah hambatan, satuannya ohm, dan P adalah daya listrik. Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah lampu dipasang pada tegangan 220 volt dan kuat arus yang mengalir 2 ampere. Berapakah yang ditahan selama 5 menit? Nah, tuanya ini 220 volt, I-nya 2 ampere. Nah, kemudian nih, menit dijadikan jawab, kan rumus, kan angkanya, hingga hasilnya adalah W sama dengan 132 kJ. Berikutnya, penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Nah, di sini ini adalah gambar meteran listrik ya di rumah. Di depan biasanya tukang listrik periksanya ini nih, namanya energi listrik digunakan untuk mengoperasikan alat hasil teknologi untuk menunjang kehidupan manusia ya. Nah, di sini ada cara menghitung energi listrik dalam rumah tangga. Ini menggunakan satuan kWh. Jadi nanti dalam jam, langsung kita ke contoh soalnya. Dalam sebuah rumah memiliki 3 lampu masing-masing 25 watt dinyalakan 10 jam sehari. Satu buah pompa listrik 125 watt dipakai 4 jam sehari, dan satu setrika 300 watt dipakai 1 jam sehari. Nah, biaya dari PLN untuk 1 kWh-nya adalah Rp800. Berapakah energi listrik sehari, kemudian energi listrik sebulan, misalnya sebulan 30 hari, dan biaya yang harus disetor ke PLN. Nah, kita hitung ya, rumusnya apa? Menggunakan rumus energi, karena di situ adalah kWh. Tulis penyelesaian dulu, apa diketahui, ditanya, kemudian jawab A, WP kali T, pakai P kali
T ya, energi. Nah, W lampunya 75 kali 10 750 watt hour. Kemudian WPA 125 kali 4 sama dengan 500 watt hour. Berikutnya setrika 300 watt dipakai 1 jam sama dengan 300 watt hour. Nah, ini dijumlah semua, hasilnya 1550 watt hour dibagi 1000. Nah, untuk dijadikan jadi satuan kWh. Jadi 1,55. Berikutnya energi sebulan. Tinggal dikalikan 30, hasilnya 46,5 kWh. Biaya rekening listrik kalikan lagi dengan biaya yang ditentukan oleh PLN. Jadi 46,5 ini energi sebulan dikali biaya dari PLN. Hasilnya 37.200 rupiah. Upaya penghematan energi listrik. 1. Menggunakan energi listrik seperlunya. 2. Mengganti daya listrik yang lebih kecil, misal menggunakan lampu LED. Membuat ruangan berjendela. Ini sebuah rumah, ruangannya berjendela. Tujuannya apa? Siang-siang kita tidak perlu menyalakan lampu di dalam ruangan. Cukup menggunakan sinar matahari. Mencabut stop kontak bila tidak menggunakan alat. Pencegahan bahaya penggunaan listrik. Nah, untuk mencegahnya, 1. Kita cabut kabel dari stop kontak saat sudah tidak digunakan. Kemudian ketika kita memperbaiki alat listrik, ya, usahakan tangan dalam kondisi kering. Berikutnya, tidak memegang lubang stop kontak. Dan yang keempat adalah memasang sekring untuk menghindari kebakaran jika terjadi api. Nah, berikut adalah latihan soalnya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.